mau bisa jadi fans paling kece dari kita loh. Oh, gimana kan? Dan gue nih ya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin topik yang sebenarnya sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari, tapi jarang sadari, yaitu komunikasi persuasi. Persuasi. Alias gimana cara kita mempengaruhi orang lain. Apa harus menjadi yang nyebelin, maksa, ataupun yang manipulatif. Dan hari ini kita nggak sendiri. Kita hari ini udah kedatangan narasumber tamu kece yang jago banget soal komunikasi dan storytelling. Langsung aja kita sambut Tasya. Halo Nia, Masa, halo semuanya. Halo semuanya. Senang banget akhirnya bisa nongol di podcastnya kalian. Tapi kita kali ini jujur banget ya. Betul. Oke, Tas, kita langsung ke intinya aja nih. Banyak orang yang memikir persuasi itu kayak maksa orang lain untuk setuju dengan statement kita nih. Nah, itu benar nggak sih? Sebenarnya nggak sama sekali sih. Jadi komunikasi persuasif itu lebih ke gimana caranya kita nyampein pesan dengan cara yang bikin orang tuh tertarik gitu, terus buka kita biar mereka minat. Oh, menarik banget sih topiknya. Jadi komunikasi persuasif itu bukan soal ngegas atau debat kusir gitu ya. Yang paling penting mereka itu bukan komunikasi secara gaslighting. Oh, gitu. Terus di komunikasi persuasif ini tuh ada teknik tersendirinya nggak sih? Ya, exactly. Malah kalau kita terlalu maksa, itu bakal ngaktifin di orang lain tuh ngaktifin mode yang defense gitu. Jadi mereka tuh berhati-hati banget ke kita. Jadi gitu. Kalau dari saya pribadi itu ada 3 tekniknya. Ini umum sih. Jadi ada retorika, storytelling, sama framing. Oh gitu. Oke, terus ke fase pertama ya. Tadi kan ada 3 sih ya. Iya. Retorika, storytelling, dan juga framing. Nah, kita masuk yang paling panjang nih. Retorika itu kayak yang di pelajaran bahasa Indonesia itu nggak sih? Ya, betul. Yang ada etos, patos, logos, ya nggak sih? Nah, kalau untuk contohnya, misalnya etos itu ngebahas soal kredibilitas lo. Ya. Terus kalau patosnya itu yang nyentuh emosi nih, bagaimana kita nyentuh emosi lawan bicara kita. Nih, gue kan pernah ikut volunteer, di situ tuh termasuk ke etos. Ya. Terus dari volunteer yang itu kita bisa bantu banyak orang yang butuh. Itu tuh termasuk di patos. Yeah. Nah, hasil dari volunteeran itu ada 100 orang yang dapat buku dari volunteeran itu termasuk logosnya ya. Oke. Tuh lo udah bisa jadi influencer pers. Wah, sih. Oh iya, Oke. Yang kedua nih, tadi kan ada retorika, storytelling, dan juga framing. Nah, tadi udah tuh Storytelling ya. Ya, sekarang storytelling nih. Nah, kalau sih storytelling itu powerful. Iya, itu yang gue tanya, kenapa storytelling tuh se-powerful itu sih buat orang-orang. Iya, karena otak manusia tuh kan suka bercerita ya. Kita tuh suka cerita masing-masing. Suka dengerin cerita kayak tentang ceritanya tuh harus nyambung kan sama lawan bicara itu. Benerin aja. Oh iya, jadi tuh orang kayak nyambung angka itu malah bosen ya. Iya, bener. Jadi misalnya kayak lo bahas kesehatan mental, tapi lo sharing pengalaman burnout lo, orang tuh bakal lebih nyambung, lebih terhubung gitu masih banget. Itu yang bikin ya pesan itu jadi lebih masuk ke hati, bukan cuma ke telinga doang. Oh gitu, benar sih. Jadi storytelling itu bukan lebay ya, tapi bikin lu itu bikin pesan yang relevan dan menyentuh banget. Iya, storytelling itu ternyata bukan kayak kan orang-orang nganggapnya lebay gitu ya. Kayak alay itu tuh cara buat berinteraksi dengan baik. Iya, benar sih. Lalu kalau ngomongin soal storytelling, lo pada ingat gak sih kasusnya Raffi Ahmad yang dia tuh kena kesangkut kasus pencucian uang ya, yang terhubung sama Rafael Alun. Iya, itu gue tahu. Lo tahu? Lo tahu? Tahu. Ini kan ramai banget ya. Iya, benar. Nah, itu menurut lo tuh klarifikasinya tuh gimana sih? Kayak dari pandangan lo nih.
Kalau si Raffi Ahmad ini seperti yang kita tahu ya, dia tuh punya komunikasi persuasif yang baik banget, yang bagus banget, yang bikin persuasifnya. iya, yang bikin kita tuh percaya sama klarifikasinya dia, Bener banget. validasinya dia tuh oke. Betul, Nah, itu betul. dia. Klarifikasi itu termasuk contoh komunikasi yang cukup elegan ya kan? Iya sih. Dia tuh nggak nyalahin siapa-siapa, dia juga mengaku dia salah, dan dia berhati-hati dengan berita-berita yang ada. Iya benar. Jadi dari klarifikasinya dia tuh mungkin menunjukkan gak semua orang bakal maafin dia. Tapi orang tuh bisa lihat kalau dia berusaha tanggung jawab dan itu penting banget di era digital kayak sekarang ya nggak sih? Benar. Nah, dia tuh pakai etos yang tadi gue bilang ya. Oh iya nyambung ya. Iya, dia pakai tiga itu mungkin bisa kita terapin atau bisa gue kasih contoh. Iya. Dia pakai etosnya itu yaitu dia ngakuin dia salah. Nah, Etosnya itu dia menyesal dan belajar mungkin untuk menghandle berita-berita yang ada. Terus tarik mudiknya dengan memberikan klarifikasi atau validasi tentang berita-berita itu. Iya. tuh. Ini beda jauh ya sama klarifikasi yang malah ngegas atau nyindir satu sama Iya lain. banyak sih ya klarifikasi yang malah dia malah ngejulitin balik netizen ya nggak sih? Iya. Malah itu bikin orang makin huru hara nggak sih? Bukannya makin meredup itu masalahnya, tapi malah bikin melebar kemana-mana. Gitu. Nah, coba ingat tuh, karena kasusnya bukan karena kasusnya doang yang gue ingat, tapi juga cara dia klarifikasi juga dia Masuk ya. dia tenang gitu. Jadi dia bisa nge-framing diri dia gitu sebagai apa ya, tengah-tengah gitu. Dia nggak bisa Belum tentu Wah, dimaafin. belum tentu dimaafin, tapi dia bisa At least dia mencoba ya. untuk Iya, biar jadi cancel juga nggak sih sama publik. ya, gue nggak disalahin lah. Oke, sekarang gue boleh masuk ke teknik ketiga. Boleh sih lah. Ya, gue Teknik ketiga kita ngomongin framing ya. Jadi framing ini bukannya sering dipakai di iklan gitu, bukan sih? Bisa. Oh gitu. bisa. Kalau gue bisa kasih contoh itu ada kalimat kalian bisa bedain ya. Ada kalimat yang misalnya kayak gini. 90% orang puas setelah mencoba. Dibandingkan kalimat 10% gak puas gitu. Ya. Sama aja ya faktanya, cuman tapi rasanya tuh rasa yang ditinggal tuh beda. Oh iya benar ya. Terus lagi. Ya bisa kayak apa ya, kayak lu ngajak temen gitu kan, ya contohnya ikut gitu kan, ini momen yang langka daripada kayak ya masa sih lu nggak ikut gitu Gak sakit ya ya. kan, yang masa yang satu ngajak yang satunya ngegas gitu kan. Jangan yang kedua tuh Iya. kayak orang tuh lihat tertarik sama yang pertama nggak sih? Jadi ada yang tajam. Bukan dari dipaksa ya. Iya Betul, benar. betul. Oke. Oke, tadi kita recap dikit nih, yang Boleh. komunikasi persuasif itu berarti seninya menyampaikan pesan tanpa memaksa gitu kan. Dan kuncinya itu ada 3 kan, retorika, storytelling, dan juga framing yang tadi. Iya benar. Jadi kita tuh ngomong bukan buat menang, tapi buat nyambung dan jadi komunikator yang mindful itu keren. Dan pasti orang tuh bakal Nyaman. nyambung. Iya. Thank you guys sudah ajak ya gue ngobrol di podcast kalian hari ini, seru banget. Ya, thank you juga udah datang tes buat kalian yang dengerin, ya semoga kalian makin jago komunikasi itu maupun offline maupun online. Ya. Terus jangan lupa follow podcast kita dan share ke temen lo yang butuh belajar ngomong biar gak bikin orang malas atau jadi orang belit. Sampai jumpa di episode Selanjutnya, dadah. Terima kasih.